Shalom Bapak Ibu dan Saudara di mana saja berada. Kita bersyukur bahwa sepanjang hari ini Tuhan sudah menyertai kita. Dan sebelum kita beristirahat, kami mengajak Bapak Ibu bergabung bersama dengan kami lewat renungan harian dan doa malam Gereja Toraya Jemaat Elim Balikpapan, edisi Jumat tanggal 25 September tahun 2020. Mari bersama kita siapkan hati menerima lawatan Tuhan. Terpuji Engkau, Allah Maha Besar, karena Yesus telah bangkit dan hidup kekal. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, amin. Jiwa kami Kau jadikan segar abadi. Terpuji Engkau yang telah memberi juru selamat manusia terang ilahi. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, amin. Jiwa kami Kau jadikan segar abadi. Untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari bersama kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan di malam hari ini, bahwa sepanjang hari ini Tuhan sudah menyertai kami dalam berbagai aktivitas kehidupan kami, dalam mengerjakan tugas pekerjaan dan pelayanan yang Tuhan sudah anugerahkan bagi masing-masing kami. Dan saat ini, sebelum kami beristirahat, kami rindu untuk belajar kebenaran firman-Mu. Roh Kudus-Mu menyertai kami Tuhan, untuk dapat memahami dan mengerti apa maksud Tuhan bagi kami. Roh Kudus-Mu jugalah yang akan memampukan hamba-Mu untuk dapat menjelaskan apa makna firman-Mu itu. Ampunkan dosa dan pelanggaran yang senantiasa kami perbuat melawan kehendak-Mu Tuhan. Lalu berfirmanlah, sebab kami telah sedia mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa kepadamu. Amin. Bagian firman Tuhan yang bersama kita akan baca dan menjadi bahan renungan kita pada malam ini dari kitab Bilangan pasal 20 ayat 1 sampai 13. Bilangan pasal 20 ayat 1 sampai 13. Firman Tuhan. Kemudian sampailah orang Israel, yakni segenap umat itu, ke padang gurun Zin dalam bulan pertama, lalu tinggallah bangsa itu di Kades. Matilah Miriam di situ dan dikuburkan di situ. Pada suatu kali, ketika tidak ada air bagi umat itu, berkumpullah mereka mengerumuni Musa dan Harun, dan bertengkarlah bangsa itu dengan Musa, katanya, sekiranya kami mati binasa pada waktu saudara-saudara kami mati binasa di hadapan Tuhan. Mengapa kamu membawa jemaat Tuhan ke padang gurun ini, supaya kami dan ternak kami mati di situ? Mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir untuk membawa kami ke tempat celaka ini, yang bukan tempat menabur, tanpa pohon ara, anggur dan delima, bahkan air minum pun tidak ada? Maka pergilah Musa dan Harun dari umat itu ke pintu kemah pertemuan, lalu sujud.
Kemudian tampaklah kemuliaan Tuhan kepada mereka. Tuhan berfirman kepada Musa, "Ambillah tongkatmu itu dan engkau dan Harun, kakakmu, harus menyuruh umat itu berkumpul. Katakanlah di depan mata mereka kepada bukit batu itu supaya diberinya air. Demikianlah engkau mengeluarkan air dari bukit batu itu bagi mereka dan memberi minum umat itu serta ternaknya." Lalu Musa mengambil tongkat itu dari hadapan Tuhan seperti yang diperintahkannya kepadanya. Ketika Musa dan Harun telah mengumpulkan jemaah itu di depan bukit batu itu, berkatalah ia kepada mereka, "Dengarlah kepadaku, hai orang-orang durhaka. Apakah kami harus mengeluarkan air bagimu dari bukit batu ini?" Sesudah itu Musa mengangkat tangannya, lalu memukul bukit batu itu dengan tongkatnya 2 kali. Maka keluarlah banyak air, sehingga umat itu dan ternak mereka dapat minum. Tetapi Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun, "Karena kamu tidak percaya kepadaku dan tidak menghormati kekudusanku di depan mata orang Israel, itulah sebabnya kamu tidak akan membawa jemaah ini masuk ke negeri yang akan kuberikan kepada mereka. Itulah mata air Meriba, tempat orang Israel bertengkar dengan Tuhan, dan ia menunjukkan kekudusannya di antara mereka." Demikian firman Tuhan, terpujilah nama Tuhan. Amin. Ibu bapak dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dari bacaan kita pada malam hari ini, kita akan merenungkan firman Tuhan dalam tema bijaklah berkata-kata. Bijaklah berkata-kata. Saudara, ada ungkapan Toraja yang mengatakan, "Yake lam akada ki paralu dikemai dolo tukada namane di patassu. Sabaa tasuna tukada tanah tahu." Kata-kata ini mengingatkan, menjadi nasihat bagi kita bahwa ketika mau mengungkapkan kata-kata, seyogianya dipikir terlebih dahulu sebelum kemudian mengungkapkan kata-kata bagi orang lain. Karena bisa jadi saudara yang dikasihi oleh Tuhan bahwa kata-kata yang keluar dari mulut kita, ketika kata-kata itu kasar disertai dengan amarah, dapat menyakiti hati orang lain. Dan sering juga kita mendengar ungkapan bahwa membunuh bukan hanya ketika menghilangkan nyawa orang lain, tetapi membunuh bisa juga dengan kata-kata kita. Bisa menyakiti hati orang lain. Tetapi bukan hanya itu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kata-kata kasar yang keluar dari mulut kita juga bisa membawa dampak yang tidak baik bagi diri kita sendiri. Sama halnya saudara yang dikasihi oleh Tuhan dengan bacaan kita pada malam hari ini. Satu kali bahwa umat Israel kembali datang bersungut-sungut di hadapan Tuhan ketika mereka kekurangan air. Musa kemudian bersama dengan Harun datang menjumpai Tuhan, dan Tuhan memberikan perintah kepada Musa dan Harun, yakni Musa dan Harun harus mengumpulkan umat Israel. Lalu di depan umat Israel, Musa berbicara kepada gunung batu agar mengeluarkan air. Namun saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika umat Israel datang bersungut-sungut kepada Musa dan Harun, Musa menjadi marah, dan dalam kemarahannya ia kemudian melakukan kesalahan yang fatal. Dalam ayat yang ke-10 bacaan kita, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, di sana dikatakan, atau Musa berbicara seperti ini, "Dengarlah kepadaku, hai orang-orang durhaka. Apakah kami harus mengeluarkan air bagimu
dari bukit batu ini. Saudara, kata yang begitu kasar keluar dari mulut Musa karena emosi yang memuncak akibat sungut-sungut umat Israel. Menyapa umat Israel dengan orang-orang durhaka. Lalu kemudian kata-kata yang keluar bukan lagi mengandalkan Tuhan, tetapi kemudian Musa mengedepankan dirinya bersama dengan Harun. Dan ia mengatakan dalam bacaan kita tadi, apakah kami harus mengeluarkan air dari gunung batu ini? Tidak hanya itu Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, emosi Musa juga memuncak dengan memukul batu atau gunung batu itu sampai 2 kali. Padahal Tuhan memerintahkan Musa hanya berbicara kepada gunung batu itu, cukup itu saja, maka akan keluar air. Akhirnya Tuhan murka karena ketidakpercayaan Musa dan Harun kepada Tuhan, karena tidak menghormati kekudusan Tuhan di hadapan umat Israel. Dan puncaknya Musa dan Harun dihukum oleh Tuhan. Mereka tidak diperkenankan memasuki tanah perjanjian. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, dalam kehidupan kita sehari-hari, seringkali juga kita mengalami hal seperti yang dialami oleh Musa dalam bacaan kita. Betapa sering karena emosi yang memuncak, perkataan dan perbuatan kita tidak terkendali lagi. Self control kita hilang, pengendalian diri kita hilang. Lalu sadar atau tidak kemudian kita mengeluarkan kata-kata yang kasar, kata-kata yang menyakiti hati orang lain. Dan sekali lagi dampaknya juga berpulang kepada diri kita. Firman Tuhan malam ini mau mengingatkan kepada kita untuk bisa menjaga diri kita dapat berbicara, dapat berkata-kata, mencerminkan diri kita sebagai umat Kristiani, umat yang percaya, seperti Kristus mengajarkan dan meneladankan kepada kita melalui sikap hidupnya. Sebab itu, mari belajar untuk bijak berkata-kata. Berkata-kata yang baik, berkata-kata yang menyejukkan, berkata-kata di dalam kasih. Roh Kudus menolong kita untuk melakukan firman-Nya. Amin. Sekalipun diriku dapat berkata-kata dengan semua bahasa, bahasa manusia dan bahasa malaikat ataupun yang lainnya. Tapi jika aku tak mempunyai kasih, aku serupa gunung yang bergema dan carang yang gemerinci. Sekalipun diriku memiliki karunia bernubuat, sekalipun diriku punya iman sempurna untuk pindahkan gunung, tapi jika aku tak mempunyai kasih, tiada berguna lagi diriku, tiada berguna diriku. Mari Bapak Ibu dan Saudara kita satukan hati dalam doa syafaat. Kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, bahwa hanya karena kemurahan-Mu, tuntunan-Mu lah
ibadah kami malam ini boleh berlangsung dengan baik. Kami memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kiranya ibadah kami malam ini berkenan di hadapan Tuhan. Dan bagi kami semua yang Tuhan telah pakai dalam memimpin jalannya ibadah malam ini, baik sebagai pengiring nyanyian, sebagai kantoria, pun hamba-Mu sebagai pelayan firman. Kiranya pelayanan kami berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan terus memberkati kami, mengaruniakan keteguhan iman, agar kami terus setia memberi diri dalam pelayanan bagi Tuhan. Ya Bapa di surga, lewat doa, syukur, dan syafaat kami malam ini, kami mendoakan seluruh warga jemaat-Mu di Jemaat Elim Balikpapan, bersama dengan ketiga cabang kebaktian, yakni cabang kebaktian Bukit Gerbang Indah, cabang kebaktian Betel Manggar Dalam, dan cabang kebaktian Silo DMR. Berkatilah seluruh warga jemaat-Mu Tuhan, dan bersama kami mensyukuri segala penyertaan dan kasih Tuhan bagi seluruh warga jemaat-Mu. Tuhan mengaruniakan kehidupan, Tuhan mengaruniakan pertambahan usia, Tuhan mengaruniakan pertambahan jumlah anggota keluarga dan sekaligus juga jumlah anggota jemaat melalui kelahiran anak. Tuhan memberkati mereka dalam usaha pekerjaan yang mereka tekuni. Tuhan memberkati dalam kehidupan kebersamaan dalam jemaat dan berbagai bentuk berkat Tuhan yang sungguh tak mampu untuk kami ungkapkan satu demi satu. Bersama-sama jemaat-Mu di Jemaat Elim Balikpapan datang bersyukur kepada-Mu Tuhan. Khususnya bersama dengan beberapa saudara-saudara kami yang mensyukuri berkat Tuhan melalui ulang tahun kelahiran. Bapak Antonius D. Lembang, Ibu Marta Tandibua, Ibu Mariana, Ibu Rosdiana Lintin, Mentari Felicia Saring, Ibu Marta Robert, dan Sierra Katriel Liling. Terima kasih Tuhan untuk pertambahan usia ini. Mohon tuntunan dan penyertaan-Mu dalam kehidupan mereka di masa-masa yang akan datang. Bapa di surga, berkatilah seluruh warga jemaat-Mu dalam kehidupan keseharian mereka, pribadi lepas pribadi, setiap rumah tangga dan keluarga mereka, bahkan sebagai persekutuan jemaat-Mu di Jemaat Elim Balikpapan. Tuhan berkatilah. Usaha pekerjaan yang mereka tekuni, Tuhan berkati. Apapun yang mereka kerjakan, Tuhan, menjadi sumber mata pencaharian mereka yang berkenan kepada-Mu Tuhan, Engkau terus berkati. Sehingga mereka terus menerima limpahan berkat Tuhan dalam kehidupan mereka. Mendoakan anak-anak yang Engkau karuniakan bagi mereka, baik dalam proses tumbuh kembang mereka, dalam perjuangan menuntut ilmu. Tuhan karuniakanlah hikmat bagi mereka. Kiranya seluruh anak-anak jemaat-Mu senantiasa bertumbuh dalam kasih Tuhan, memiliki masa depan yang cerah dalam perlindungan Tuhan, dalam perhatian dan didikan orang tua. Mereka terus bertumbuh di dalam iman. Ya Bapa di surga, lewat doa ini juga kami mendoakan jemaat-Mu yang hidup dalam berbagai pergumulan. Mereka yang bergumul karena sakit penyakit, entah dirawat di rumah ataupun di rumah sakit. Mereka yang bergumul karena duka cita. Mereka yang bergumul karena kebutuhan hidup. Mereka yang bergumul karena hubungan satu dengan yang lain dalam keluarga. Hubungan antara suami istri yang tidak harmonis lagi. Hubungan antara orang tua dan anak. Mereka yang bergumul karena menantikan hadirnya anak di tengah keluarga setelah sekian lama hidup dalam
rumah tangga namun belum memiliki keturunan, mereka yang bergumul karena mencari pasangan hidup, mereka yang bergumul karena mencari lapangan pekerjaan, dan rupa-rupa pergumulan-pergumulan hidup mereka. Tuhan, teguhkanlah iman mereka, terus setia dan berpasrah diri kepadamu, bahwa suatu waktu, di waktu yang Tuhan tentukan, Tuhan akan membuat segala sesuatu indah bagi jemaat-Mu. Ya Bapa di surga, lewat doa ini juga kami mendoakan para pelayan-pelayan-Mu dalam jemaat ini, Bapa dan Ibu Pendeta bersama keluarga, para penatua dan diaken, pengurus organisasi intragerejawi, tata usaha, koster. Tuhan berkati mereka untuk terus setia memberi diri dalam pelayanan bagi Tuhan. Ya Bapa di surga, lewat doa ini juga kami mendoakan saudara-saudara kami di mana saja berada yang juga mengikuti ibadah ini. Tuhan juga berkati kehidupan mereka. Tuhan topang dan teguhkan iman mereka menghadapi setiap pergumulan. Ya Bapa di surga, kami mendoakan bangsa negara kami Indonesia. Kami mendoakan kota kami Balikpapan. Kami berdoa juga Tuhan untuk pergumulan yang kami hadapi di kota Balikpapan ini, di negara kami Indonesia, bahkan di berbagai negara di dunia ini dengan pandemi COVID-19. Tuhan karuniakan imunitas tubuh yang baik bagi kami. Tuhan berkati tenaga medis, bahkan semua yang Tuhan pakai untuk bersama-sama memikirkan jalan keluar dari pandemi COVID-19 ini. Ya Bapa di surga, kehidupan kami sepanjang malam hari ini kami serahkan kepadamu. Tuhan sertai dan lindungilah kami boleh beristirahat dengan baik. Dan oleh kasih-Mu Tuhan, kami dibangunkan besok pagi dengan hari yang baru, dengan kehidupan untuk melanjutkan tanggung jawab pelayanan dan pekerjaan yang Tuhan berikan bagi kami masing-masing. Ini doa kami Tuhan. Syukur syafaat kami. Ampunkanlah dosa kami Tuhan. Dengarkan doa kami, sebab kami datang kepadamu. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, yang mengajar kami berdoa bersama-sama demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Banyak jiwa dalam
Demikianlah ibadah kita pada malam hari ini, Bapak, Ibu, dan Saudara. Terima kasih untuk kebersama-samaan kita dalam ibadah ini. Akhirnya, selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan kiranya memberkati kita semua. Shalom.